Hindarilah olehmu rasa malu yang sebangsa watak, karena hal itu termasuk sebagian dari kesombongan menurut para ulama. Tuanku, Umar bin Farid rahimahullahu ta'ala berkata di dalam syairnya, peganglah olehmu ekor hawa nafsu, buanglah rasa malu tanda pagar berbaurlah di jalan orang-orang ahli ibadah walau berkedudukan tinggi. Yang dimaksud malu sebangsa watak ialah, seseorang dia merasa malu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dengan suara keras di hadapan orang-orang. Kebanyakan orang yang meninggalkan berzikir dengan suara keras di hadapan orang-orang adalah orang yang memiliki kemuliaan seperti para katli, hakim orang-orang yang memberikan kegembiraan, para guru dan lain-lainnya. Maka apabila salah seorang dari mereka memaksakan diri untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dengan suara keras di hadapan orang-orang, ia merasa malu seolah-olah ia melakukan kemaksiatan. Mestinya orang-orang seperti mereka harus berzikir dengan suara keras hingga mereka dapat keluar dari sifat sombong. Tuanku Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berzikir dengan suara yang keras di pasar-pasar, di jalan umum dan di tempat kosong tak berpenghuni. Beliau berkata, berzikirlah kalian kepada Allah Ta'ala di tempat-tempat seperti ini sehingga tempat-tempat itu menjadi saksi kalian kelak pada hari kiamat. Dan bakarlah tirai penghalang yang berupa tabiat hawa nafsu, karena sesungguhnya kalian akan tetap terhijab selama kalian belum membakarnya. Ketahuilah hal itu, wahai saudaraku. Hindarilah olehmu kecurangan dalam bekerja, karena kecurangan dalam bekerja merupakan perbuatan tercela menurut syara. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah berjalan di pasar melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, lantas tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Pemiliknya menjawab, "Wahai Rasulullah, makanan tersebut terkena air hujan." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya?" Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. Hendaklah engkau senantiasa merasa malu, maksudnya malu secara syar'i, karena hal itu merupakan bagian dari iman. Ulama salaf berkata, ibadah memiliki 72 pintu, yang 71 pintu ada pada rasa malu kepada Allah Ta'ala, dan yang satu pintu ada pada segala macam amal kebajikan. Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malulah engkau kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar malu." Mereka sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami malu, alhamdulillah." Beliau menjawab, "Bukan demikian. Tetapi barang siapa yang malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar malu, hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang dikandungnya, menjaga perut dan apa yang ditampungnya."
hendaklah ia mengingat kematian dan kebinasaan. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa yang melakukan itu semua, ia telah malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu. Fudlail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, tanda-tanda orang celaka ada 5, berhati keras tidak mau menerima nasihat, bermata beku tidak mau melihat kebenaran, sedikit memiliki rasa malu, cinta kemewahan dunia, dan panjang angan-angan. Syekh As-Sari rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya rasa malu dan bahagia senantiasa mengetuk hati, lalu apabila keduanya menemukan suhud dan wirai, maka ia akan tinggal di dalamnya, jika tidak, maka ia akan pergi. Dan tanda-tanda orang yang malu adalah ia tidak menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan dosa. Aku berkata, mungkin yang dimaksud dengan tidak menjerumuskan diri ke dalam perbuatan dosa ialah tidak terus-menerus berbuat dosa. Tuanku, Ali Al-Mursyifi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang mana pernyataan para ulama, seorang murid tidak akan lurus dalam bertaubat hingga malaikat yang ada di sebelah kirinya tidak mencatat suatu selama 20 tahun. Apakah yang dimaksud adalah seorang murid yang sama sekali tidak pernah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, atau apakah ia tidak terus-menerus mengerjakan, tapi ia bertaubat dan beristighfar dengan segera? Beliau menjawab, yang dimaksud adalah yang kedua, karena murid yang bersungguh-sungguh apabila terjerumus ke dalam suatu dosa, ia segera bertaubat dan beristighfar hingga bekas dosanya terhapus, dan malaikat tidak menemukan suatu apapun yang dapat dicatatnya. Karena malaikat yang ditugaskan mencatat dosa, diam tidak langsung mencatatnya, lebih lama dari 1 jam menunggu, barangkali hamba itu akan bertaubat dan memohon ampun. Apabila seorang hamba merasa menyesal dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala di antara waktu tersebut, maka malaikat meninggalkan untuk mencatat dosa tersebut. Dan tidak diragukan lagi bahwa kedua malaikat tersebut tidak akan mencatat kecuali perbuatan maksiat yang berupa ucapan dan perbuatan apabila pelakunya mengatakan kemaksiatan tersebut, atau berkata, aku telah berbuat begini dan begitu kepada orang lain. Berdasarkan firman Allah Ta'ala mengenai keduanya, sungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Infitar 10-12. Mengetahui bukanlah mencatat, fahamilah.